Masih ada telepon. Oke, kita akan praktikum ya Dek hari ini. Mungkin kita lihat apakah sudah semua hadir. Bagian besar sudah hadir. Ya, mungkin di sini ada Pak Fiano dan Dokter Dia juga. Mungkin di sini saya yang coba pandu ya Dek ya untuk praktikumnya kali ini. Selamat siang kepada adik-adik, selamat siang kepada Pak Fiano dan Dokter Dia. Selamat siang juga kepada terima kasih ya kepada adik-adik sudah meluangkan waktu di sore hari ini ya, agak sore untuk praktikum ya. Jadi praktikum ini sebenarnya kita melihat kumpulan, sebenarnya kalau misalnya bisa praktikum langsung akan lebih enak ya Dek ya. Adik berusaha melihat di mikroskop. Cuman karena jumlahnya cukup banyak ya, kemudian dari waktu juga nanti agak sulit mengatur pembagian berapa orang yang masuk, jadi kita lakukan praktikum ini secara online aja dulu. Gitu. Jadi ada beberapa slide-slide yang sudah difoto, yang ada fotonya. Itu yang nanti akan kita coba tampilkan ke adik-adik. Nah, adik-adik coba berusaha untuk mengingat-ingat kembali apa sih yang sudah adik pelajari. Kira-kira kalau ada gambar ini bagian apanya gitu. Nanti ada beberapa bagian juga yang kita tampilkan dari yang makrosnya, kemudian ke mikrosnya. Ya, mungkin kita mulai saja untuk kegiatan praktikum kita kali ini. Oke, apakah sudah terlihat, Dek? Apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kira-kira preparat apa, Dek, yang ini? Kira-kira apa? Boleh kok berpendapat, kita enggak apa-apa. Sambil-sambil. Mohon maaf dokter, bisa di full screen dok? Oh, di full screen ya. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Oke. Oke, silakan adik-adik. Ada yang tahu kira-kira ini apa? Jadi kalau misalnya adik bisa berpendapat lebih cepat ya. Jadi ini praktikumnya akan selesai lebih cepat. Selain itu juga adik akan dapat lebih banyak gambaran preparatnya ya. Gitu. Kira-kira ada yang punya pendapat? Kira-kira ini apa? Izin berpendapat, dokter. Ya, silakan langsung. Preparat gigi, dokter. Ya, gigi. Kalau dilihat dari bentuk giginya nih, gigi apa kira-kira? Izin menjawab, Dokter. Kalau tidak salah itu gigi kaninus, gigi taring. Ya, ya. Oke. Nah, ini kira-kira gambarannya apa? Apa sih yang P, D, dan E ini? Ada yang masih ingat di kuliahnya? Izin menjawab, Dokter. Silakan. Kalau P itu pulpa, D itu dentin, dan E itu enamel. Terima Ya, kasih, Dokter. ya. Ini kalau B sama G apa? G mungkin gingiva. Ya, gingiva ya, gusi. Sini ada epitelnya. Masih ingat nggak epitelnya apa kira-kira? Epitel mukosa. Nah, ya dia di mukosa, tapi epitelnya apa? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan deh. Non-keratinized stratific squamous epithelium. Ya, jadi berlapis dia, harus ada lapisnya banyak. Kenapa? Karena dia akan bergesekan dengan makanan, ya.
Jadi nanti yang kalau di bagian atasnya dia rusak, digantikan sudah ada di bagian yang bawahnya, tidak langsung masuk ke dalam. Ya, biasanya kalau misalnya lukanya, orang luka ya sampai ke dalam itu, nah ini susah dia sembuhnya karena di sini regenerasinya agak sulit dibandingkan dengan di epitel gitu ya. Oke, kalau B apa? Tulang ya, bone. Oke. Nah, ini kita lihat juga ya gambaran yang tadi benar ya. Ada enamel, ada dentin, ada pulpa ya. Nih saya rasa sudah tahu ya. Nah, kemudian ini ada celahnya ya. Dan ada ligamentumnya juga ya. Ingat ya. Nah, ini gambaran bibir. Nah, jadi dia berhubungan nih. Kalau epitelnya yang di luar nih, di sini epitel berlapis gepeng atau pipih, tapi di sini masih ada zat tanduknya dan ada hair follicle-nya atau rambut-rambutnya di sini. Kemudian dia di sini vermilion border sudah mulai terdapat area peralihan, ya sudah berkurang di sini untuk zat tanduknya. Nah, di area sini ya udah mulai mukosa, tidak ada zat tanduknya lagi, tapi epitelnya masih berlapis. Nah, ini sama berlanjut ke gingiva atau gusi, ya. Di bawahnya ada tulang, ya. Nah, ini ada diikat oleh periodontal ligamen ke si tulang dan giginya itu, ya. Oke. Nah, ini kalau kita melihat di mikroskop lebih detail lagi. Jadi kita lihat secara makros. Oh, giginya kayak gitu ya. Gigi taring nampakannya gambarannya kayak gitu. Nah, ini kita lihat lagi dipotong terus dilihat lebih dalam. Nah, ini adalah gambaran apa deh yang nomor 5? Pulpanya ya. Dilihat ada banyak sel-sel di sini ya, tapi ada jaringan ikatnya juga. Nah, di sini nanti sel-sel yang ada di pulpa ini kalau terjadi perubahan di area dentin ya atau enamelnya, dia nanti akan bergerak berpindah ke sini ke area nomor 4. Nah, area nomor 4 itu apa kira-kira? Sel-selnya? Sel-sel apa? Coba dilihat lagi. Halo, sel-selnya, Mbak. Ya, gimana deh? Sudah dapat? Apa? Ya, silakan. Ya? Sel odontoblas, dokter, mungkin. Ya, betul ya. Jadi odontoblas. Nanti odontoblas akan menjadi apa? Menjadi Dentin, dok. ya, dia nanti akan berdiferensiasi di sini jadi dentin. Ya. Nah, kalau yang nomor 1 apa? Yang namanya cantik, ingat? Ameloblas, dokter, mungkin. Iya, amelioblas ya. Amelioblas ini nanti akan ameloblas ya. Nanti ameloblas ini akan menjadi yang ini nomor 2 nih, yang bentuknya kayak prisma itu, ingat nggak? Berderet seperti prisma. Izin menjawab enamel, dok. Iya, jadi enamel ya. Coba kita lihat di sini. Ternyata secara mikroskopik, kalau si ameloblasnya dari luar ke dalam. Kalau si odontoblasnya nih dari dalam dia keluar. Seperti itu. Ya. Oke.
Nih ya, tadi penjelasannya. Nah, ini juga sama kita lihat di pulasan yang lain. Di sini ada jaringan ikat, ya, ada ameloblast, ada email, ada dentinnya. Nah, ini kita lihat lagi dengan pulasan yang lain. Tuh, ini di sini kelihatan ada predentinnya ya, belum terlalu keras menjadi dentin ya. Perubahan dari si odontoblast ya. Pulpanya, sel-selnya di sini begitu mendapat sinyal akan berubah ke sini, ke sini, ke sini sampai ke sini. Nah, kalau ameloblast dia mendapat sinyalnya itu dari luar juga, dari jaringan ikat, dari jaringan ikat di sekitarnya sini karena kita melakukan pengunyahan kan. Nah, nanti dia akan membentuk lapisan enamel. Nah, kalau ini gambar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ini kalau kita lihat ada clue-nya, ini ada folikel-folikel rambut. Ini ada selnya masih berlapis gepeng nih di sini, tapi ada sisa-sisa keratinnya. Nah, kalau di sini sama dia berlapis gepeng, tapi dia nggak ada keratinnya. Dan tidak dekat dengan folikel rambut, tapi ada ototnya. Kira-kira ini apa? Bentuknya seperti ini. Lokasinya dekat dengan gigi dan gusi. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Apakah aku kira-kira? Lidah, dokter. Bibir, dokter. Ada yang lidah, ada yang bibir. Ya, kita lihat. Iya, ini adalah gambaran bibir. Ya, jadi ini bibir. Nah, kita lihat ya. Nanti kita lihat bedanya sama lidah. Ya. Nah, gambarannya gimana? Susah dong ngebedainnya. Nah, ini kita lihat. Ini gambaran ceritanya ada wajah seseorang, bibirnya ini dipotong. Nah, bibirnya dipotong itu menghasilkan gambaran makro seperti ini. Kelihatan kursornya saya. Nah, ini kursornya kan, di kursornya ini makrosnya, dagingnya lah kalau orang bilang ini kelihatan kayak gini begitu dipotong. Tapi gambarannya kayak gimana sih? Hanya hitam, ada putih, ada hitam, ada putih, ada merah, ada putih gitu. Ternyata kalau kita lihat di bawah mikroskop setelah diwarnai gambarannya seperti ini. Oh iya, ini adalah gambaran bibir. Kita lihat di sini, berlapis gepeng yang di bawah, ya. Kemudian yang di atas ini juga berlapis gepeng. Ini juga berlapis gepeng. Bedanya di sini ada sisa-sisa keratinnya di sini. Kemudian di sini ada folikel rambut nih. Di sini ini nih folikel rambut. Ya. Nah, ini HF nih mungkin gambaran hair follicle. Yang ini harusnya HF-nya ya. Kalau ini lemaknya dan kelenjar. Nah, ini dilihat nih. Tuh, ada kelenjar. Nah, ini vermilion perubahan antara si ini dan si bagian ini dan bagian ini. Nah, ini dilihat ada OOM. Di sini OOM-nya ini. Nah, ini adalah orbicularis oculi, orbicularis oris muscle. Ya. Jadi otot orbicularis oris yang ada di area bibir itu. Ya. Kemudian ini ada kelenjar-kelenjar ya, ada kelenjar serus, ada kelenjar mukus. Nah, jadi perbedaannya di situ. Di sini ada banyak folikel-folikel rambut, berarti dia di bagian luar. Bagian dalam mukosa, dia lebih halus ya. Dia tidak tampak ada gambaran folikel rambut. Ini gambarannya juga. Ini kelenjarnya ya, kelenjar salivari minor. Jadi dia ada di bagian dalamnya. Ya, ini non keratin, yang ini keratin. Terutama nih kelihatan banyak folikel rambutnya. Mungkin cowok ya, kalau cowok kan ada kumisnya ya. Ini dah yang menyebabkan ini bagian luarnya. Ini ototnya ya. Nah, di sini ada kelenjar liurnya. Jadi kelenjar liur ini ada kelenjar liur mayor sama kelenjar liur minor ya kan di kuliah yang sebelumnya ya. Kalau mayor ada yang parotis itu mayor. Nah, kalau yang minor itu tersebar di seluruh mukosa mulut. Nah, dia akan melumasi supaya tidak kering dan kalau bergesekan tidak mengalami robekan. Nah, ini juga masih bibir ya. Ini kita lihat nih folikel yang B ini folikel-folikel rambutnya ya. Kita lihat ya. Ini kulitnya. Nah, ini juga masih bibir tapi ini kelenjarnya ya. Ada kelenjar liur mayor dan minornya. Yang ini yang minor ya. Nah, ini epitelnya. Ini kalau ini dilihat secara praktikum, dilihat diperbesar lagi, ini epitelnya banyak sekali, ini berlapis. Coba kita lihat tuh, ya. Ingat, kalau lihat epitel berlapis, penamaannya
Epitel selapis apa berlapis? Berlapis. Berlapisnya apa? Gepeng atau pipih atau kuboid atau silindris? Lihat bagian atasnya. Oh, bagian atasnya gepeng, berarti epitel berlapis gepeng atau pipih. Nah, ada nggak struktur tambahannya? Ada zat tanduknya atau tidak? Gitu, ya. Oke, ini kelenjarnya, ya. Ada yang kelenjar serus, ada yang kelenjar mukus. Jadi ini kelenjar campur. Sama. Nah, ini baru kira-kira apa? Apakah masih bibir atau yang lain? Izin menjawab, dokter. Lidah. Ya, ini lidah ya. Jadi kalau kita lihat lidah nih, ini kalian lihat ini khasnya. Khasnya kalau berbeda dengan bibir. Kalau bibir tadi ototnya itu dia tergolong di tengah ya. Nah, kalau ini kita lihat lidah itu kan dia bisa gerak ke kanan, gerak ke kiri, gerak ke atas, ke bawah. Jadi berbagai arah. Jadi otot itu sangat penting. Jadi banyak sekali otot-ototnya di sini ya. Kadang otot mungkin kayak sapi itu kan ada sup lidah ya, atau musik rujak apa ya, rujak lidah itu ada ya, rujak cinggur itu ya kalau nggak salah. Nah itu dia banyak ototnya sebenarnya ya, karena untuk pergerakan dia ya. Kemudian dia juga ada kelenjar tetap ya, ada kelenjar serus, ada kelenjar mukusnya. Kenapa dia perlu kelenjar ya? Tetap lidah itu harus dilumasi juga, kalau enggak dia bergesekan ya kan, bergesekan dengan makanan bisa gesek-gesek. Nah, ini khas pada lidah itu dia punya folikel ya. Folikel-folikel lidah nih yang tajam-tajam ini. Kita lihat apa saja jenis folikelnya. Nah, ini ada yang tahu ini folikel apa? Ingat nggak waktu kuliahnya itu ada digestifnya? Masih lupa ya? Ya, jadi kita lihat di sini dulu ya rangkumannya. Nah, ini dia. Jadi lidah kita, kalau kita lihat lidah ya, ada lihat kan ada yang bendol-bendolnya itu, ya. Nah, yang bendol sebagian besar lidah kita itu punya folikel yaitu folikel filiform. Ya, fili. Yang kelihatannya kayak tajam-tajam, padahal kalau kita raba itu nggak terlalu tajam ya, tapi kasar. Nah, itu sebagian besar lidah kita itu epitelnya adalah folikelnya adalah filiform. Nah, kalau yang di antara dia filiform itu ada namanya fungiform. Ya, sedangkan sirkumvalata itu dia adanya di bagian belakang, di pangkal lidah. Nah, dia paling besar-besar. Nah, kalau ini foliata itu di samping, tapi biasanya yang foliata itu pada hewan-hewan dia adanya, kalau pada manusia dia rudimen, jadi nggak berkembang dengan baik seperti itu. Ya, jadi seperti ini nih gambaran folikel lidahnya, ya. Nah, ini kita lihat tuh, ya. Ini kira-kira apa nih? Ini ada yang tajam-tajam. Di antara tajam-tajam ada yang menonjol satu. Epitel papil lidah. Apakah ini? Fungiform. Ya, fungiform betul. Ya, jadi kayak fungi, kayak jamur dia di antara yang tajam-tajam ini. Ya, jadi kalau adik melihat misalnya kena panas gitu ya, pernah kan lidahnya adik kena panas ya, terus ada yang lebih membesar gitu. Nah ini kelihatan nih mungkin fungiformnya. Gitu. Nah, ini kalau filiform. Kenapa sih kita ada papil lidah yang kayak gini gitu? Anggap aja lidah itu sebagai penggilesan. Kalau adik mau nyuci baju, misalnya kan pakai gilesan atau parutan lah istilahnya, supaya dia makanan itu lebih hancur bercampur dengan air liur dan juga dilumatkan. Nah, di sini sudah mulai dilumatkan gitu. Nah, ini adalah sirkumvalata ya. Nah, di sini di sirkumvalata di sini banyak ada taste bud ya. Ini ada taste bud-nya juga dan ada kelenjar von Ebner. Nah, ini taste bud-nya itu untuk merasakan makanan biasanya ya. Nah, ini dia taste bud-nya tuh. Tuh, kayak bawang dia si taste bud-nya itu. Jadi kalau adik-adik jadi kalau makanan itu ya, mungkin kita rasanya tuh enak gitu, berbumbu. Sebenarnya yang dirasakan oleh lidah kita itu adalah gambaran-gambaran campuran dari unsur-unsur deh. Ada unsur-unsur misalnya rasa besi, ada unsur kayak gambaran metalik. Nah, itu bercampur gitu. Ya, itu uniknya
kita rasakannya enak gitu. Tapi sebenarnya yang dirasakan si test bud itu, oh nih gambaran rasa besi misalnya, itu dia ada persepsinya. Nah, ya test bud ini akan mempunyai saraf ya, reseptor sensorik saraf, nanti akan membawa respon sinyal dari makanan itu ke otak, diolah di otak, akan menimbulkan persepsi gitu. Itulah yang dirasakan oleh test bud kita. Ini ya, banyak di test budnya di sini tuh, terutama di circumvallata. Ya, ini ada kelenjar konektornya juga. Nah, ini kalau diperbesar lagi ya di mikroskop untuk gambaran test budnya. Tuh kayak bawang ya, benar-benar kayak bawang. Jadi di sini masuk makanan yang sudah ya istilahnya kasarnya digiles sama papil lidahnya itu, ya masuk di sini ada reseptornya. Ya, nah yang gede bulat ini ya. Ini sel-sel perasanya. Nah, ya sel-sel perasanya. Kalau yang ini sel basal, yang ini sel penyokong atau pendukungnya, sustentakularnya. Ya, ini sel perasanya di sini. Ya, yang sensorik yang merasakan dia bulat. Nah, kalau yang ini basal, si basal ini akan menggantikan sel yang lainnya yang rusak. Kita lihat lagi, ya. Nah, ini kita lihat tuh sel-sel sensorinya ada, di sini berhubungan dengan saraf nih. Yang ini itu nih serat-serat sarafnya nih. Nah, ini serat-serat perifernya. Ya, masuk dia kumpul, bergabung, masuk dia ke sini. Gitu. Ini ada sel basalnya. Ya, di sini sel basal nih. Ini ada sel penyokongnya. Ini penyokongnya, ini sel sensorinya. Tuh, yang gede-gede. Dan dia ada kayak mikrofilinya juga di sini. Ya, nah ini kelenjar. Ya, jadi di lidah, itu di bibir, itu ada kelenjar. Gambarannya kayak gini. Ada kelenjar serus, ada kelenjar mukus. Ya, selnya kalau kelenjar serus, kelenjar serosa, sel serus. Kalau kelenjar mukosa, ya selnya sel mukus. Ya, gambarannya perbedaannya apa? Kalau mukus itu dia selnya itu akan menghasilkan sekret yang lebih sekret mukus. Nah, sekret mukus itu gambarannya lebih berlendir. Nah, ini gambarnya jadi tampak gambarannya seperti putih di sininya ya. Seperti gambaran sel goblet yang menghasilkan mukus juga sekretnya. Ya, kalau serus di sini gambarnya lebih kemerahan pada penampakan selnya. Nah, ini ada kelenjar campur kalau kayak gini. Ingat nggak ya? Campur. Jadi ada kelenjar serus, ada kelenjar mukosa juga ya. Jadi dia nyampur. Nah, khasnya pada kelenjar campur itu ada gambaran ini, serus demilun atau segitiga Giannuzzi ya. Nih. Sini ya, kayak setengah bulan sabit itu ya, itu ada gambaran serus yang melingkupi si mukus. Nah, pada kelenjar itu juga ya campur itu ada juga sel myoepitel. Nah, sel myoepitel itu nanti akan menyebabkan kontraksi dari kelenjarnya sehingga sekretnya akan didorong keluar. Ya, ini gambarannya. Kalau ini apa? Serus ya. Nah, ini kalau serus si parotid dia. Hanya parotid itu dominan yang serus. Ya, ini kalau mandibular campur, maksila juga submaksila juga campur gitu. Nah, ini perbedaannya. Nah, kita lihat ya. Ada parotid, ada submandibular sama sublingual. Sublingual di bawah lidah, submandibular di bawah mandibular. Kalau parotid di sini yang di belakang nih, ya. Nah, ini kalau gendongan yang meradang ini parotidnya. Tuh. Ya, ini gambarannya. Kelihatannya ini merah, ini campur, ada merah ada putihnya, ini ada merah ada putihnya, tapi yang sublingual dominan mukusnya. Kalau yang submandibular dominan serusnya, tapi dia campur. Kalau yang ini enggak ya, ini lemaknya ya. Di sini jadinya ini parotid aja, serus aja. Ya, ini gambarannya. Nah, ini ya perbedaannya. Ini kira-kira yang A apa? Yang A merah tuh. Tadi apa jadinya?
Serius, dokter? Parotid. Ya, ya parotid ya. Nah, kalau yang ini yang bawah yang C, Sublingual, dok. Ya, kita lihat ya, tuh benar ya. Nah, ini gambaran apa lagi nih? Setelah kita lihat gigi, kita lihat bibir, kita lihat lidah, apalagi makanan akan kemana? Esofagus, dokter. Ya, ini esofagus ya. Kita lihat kalau esofagus ini begini nih, tung ya. Dia lumennya bergelombang gitu ya. Epitelnya masih epitel berlapis gepeng. Dia masih berlapis, tapi tidak ada zat tanduknya ya. Jadi dia masih seperti itu. Nah, ini kita lihat ini sel ada otot-ototnya. Nih, kumpulan sel ototnya tuh, kumpulan tuh. Tebal ya, cukup tebal di sini. Ada yang longitudinal, ini sirkular, ada yang tersusun longitudinal. Ya, longitudinal panjang-panjang, terus ada di sirkularnya bentuk lingkar juga. Ya, dan ada adventisianya. Nah, ini kenapa seperti itu? Dan ini dominannya masih tampak gambaran yang otot luriknya. Berarti ini masih esofagus yang bagian atasnya. Kalau esofagus dia bagian ke bawah, ototnya sudah mulai otot polos. Ya, nah kalau yang bagian atas karena kita masih perlu menelan, nah dia ototnya masih otot lurik atau otot langka, jadi dipengaruhi oleh sinyal dari kita disadari. Kalau otot polos kan sudah tidak disadari, itu untuk esofagus yang bagian bawahnya, sepertiga distal. Ya, ini kita lihat tuh ototnya ya banyak tebal dia. Nah, ini juga kita lihat ya esofagusnya. Ini kalau kita lihat esofagus itu di depan apa di belakang? Kira-kira coba dibayangkan. Esofagus itu di depan apa di belakang? Di belakang trakea, dok. Iya, di belakang trakea. Jadi ini depannya, ya. Jadi ini ada trakea. Kalau ada trakea, ini esofagus. Ini bedanya apa ya kalau ini ditutup misalnya? Bedanya apa? Oh, kalau dia trakea itu ada ini tulangnya. Kalian bayangkan kalau esofagus ada tulang, nanti makanannya susah dong masuk, gitu. Karena dia nggak bisa melar dengan baik. Nah, itulah hebatnya Tuhan ya. Di esofagus, kata Tuhan, nggak usah diisi tulang. Nanti biar bisa makanan itu kalau gede dia bisa melar, kalau kecil dia nyempit lagi. Dan hebatnya esofagus itu ada di belakang dari trakea. Kalian bayangkan kalau kalian lagi nelen makanan yang geluntungan-geluntungan gitu misalnya, terus sudah gitu ada di depan, nanti kelihatan dia geluduk pada saat ada menelan gitu. Jadi hebatnya Tuhan seperti itu. Jadi ditaruh di belakang dia, esofagus kamu di belakang aja deh. Di depan itu kasih dah trakea, biar kalau trakea kan udara aja yang masuk. Jadi nggak kelihatan kamu nanti menelan. Oke, nah kemudian ini juga kita perlu, kenapa saya tampilkan gambar ini, kita juga perlu lihat, kalau misalnya yang makanan yang kita makan itu terlalu besar, sehingga dapat istilahnya terlalu besar dan esofagusnya itu agak sulit ya, itu bisa mendorong si trakeanya ini, otot yang ada di bagian otot yang ada di trakea ini untuk terdorong ke dalam trakea, sehingga aliran napasnya ini bisa terganggu juga gitu. Jadi ini perlu diperlihatkan juga, hati-hati juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian begitu dia turun ke bawah ya. Ini epitelnya lama-lama akan berganti. Jadi di lambung ya, ini udah mulai area peralihan. Area peralihan antara esofagus dan
Lambung, ya kan? Habis esofagus apa? Lambung, ya. Kalau misalnya di esofagus, epitelnya masih berlapis gepeng. Tapi kalau di lambung, itu dia sudah mengalami modifikasi epitelnya. Ya, jadi dia ada pit-pit. Ya, jadi istilahnya selokan-selokan. Dia bermodifikasi, dia menjorok dia epitel-epitelnya itu tersusun membentuk pit gitu. Ya. Nah, ini jadi mengalami modifikasi sehingga ada pitnya atau selokannya. Kemudian di sini akan ada lebih banyak kelenjar. Jadi mulai berubah selnya, ya. Jadi epitel selapis silindris seperti itu. Iya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini area peralihan. Nih ya, kita lihat area peralihannya tuh berubah dia epitelnya. Tuh di tubuh kita tuh epitel berubah-ubah ya. Jadi membentuk pit atau selokan. Di sini epitelnya tersusun segini selapis silindris, tuk 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 tuk. Dan di sini banyak kelenjar-kelenjarnya. Kenapa? Karena lambung akan menghasilkan sekret-sekret. Ada yang menghasilkan asam lambung, ya. Jadi ini masih banyak di sini, ya. Jadi itulah kenapa dia berubah karena fungsinya juga nanti akan berubah. Nah, kemudian nih kita lihat ototnya juga berubah. Dari yang esofagus itu mungkin cuma 2 lapis ya ototnya. Tapi kalau yang di lambung bisa 2 sampai 3 lapis dan tersusunnya longitudinal, sirkular dan ada oblik juga. Gitu karena dia supaya menampung lebih besar. Nah, ini kita lihat susunan epitelnya ya, selapis silindris tuh, selapis silindris. Loh, ini gimana ini macam-macam? Jangan dilihat itunya. Kita lihat ingat untuk penamaan epitel lihat basalnya. Ini basalnya. Garis basalnya, kemudian di sini. Ini baru kita tentukan epitelnya. Ya. Nah, ini pitnya. Nah, di sini di bawahnya ini ada kelenjarnya. Kelenjarnya ini nanti akan mensekresikan sekretnya ke sini, ke pitnya, kemudian keluar ke sana. Ya, untuk melumat si makanan. Nah, lambung itu struktur itu dibagi lagi. Ada bagian fundus, ada kardia, ya. Nah, kemudian ada pilorus. Nah, itu ini strukturnya juga berbeda-beda. Ya. Bagian yang kardia ini pendek batasnya ini agak sama jarak antara kelenjar sama epitelnya. Tapi kalau yang di pilorus ya kelenjarnya itu lengkap. Nah, jadinya dia sedikit epitelnya. Nah, tapi kalau salah fundus. Kalau yang di pilorus ya epitelnya yang lebih banyak dia dominan. Kelenjarnya sudah mulai berkurang karena apa? Dia udah mau ke usus halus. Nah, di usus halus kan dia mulai diserap seperti itu. Ya, jadi tidak lagi fungsi dominannya itu menghasilkan sekret. Nah, jadi yang banyak itu yang lengkap sel-sel menghasilkan sekretnya itu di fundus. Ya. Nah, kita lihat nih jenis-jenis selnya ya. Ada sel parietal, ada mucus neck cell, ya, ada sel zimogen. Nah, ini menghasilkan sekret-sekret. Ini ya, ini gambarannya. Nah, ini sudah mulai lagi kita berubah, kita lihat. Nah, ini sudah mulai ada kelenjar di bawahnya di area submukosanya. Nah, ini udah mulai ada gambaran fili-fili, mulai muncul, tidak lagi pit. Ya, kalau pit tadi sejajar dia, tapi dia menjorok. Kalau ini sudah mulai dia menonjol tajam. Nah, itu sudah mulai ada filinya. Berarti dia udah ada di usus nih, kalau kayak gini. Dan ada kelenjar Brunner, berarti dia ada di duodenum. Seperti itu. Ya, ini kita lihat tuh sudah mulai membentuk filus-filus. Beda sama yang tadi nih. Kalau yang tadi, nah ini pilih lihat tuh. Dia menjorok tweet ke dalam. Tweet menjorok ke dalam. Kalau ini menjoroknya keluar si filinya itu. Tuh. Ya, keluar dia. Ya.
Ini juga masih bagian usus ya. Jejunum, khasnya ada palet sel yang merah itu. Nah, ini ada ileum satu lagi. Kalau ileum ada pair patch-nya. Kenapa ileum ada pair patch? Ileum itu dominannya fungsinya dia adalah menyerap supaya nutrisi-nutrisinya itu masuk. Tapi makanan itu kan dari luar masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau dia mau diserap makanan ke dalam tubuh, harus ada yang jaga. Benar nggak nih kamu bermanfaat buat tubuh kita? Nah, itulah yang dijaga oleh si ini nih, si pair patch-nya ini. Si pair patch ini adalah merupakan organ limfoid yang ada di usus, ya. Dia masuk gut associated lymphoid system gitu. Jadi di sini dia ada di sini. Ya, fungsinya ngejaga, benar nggak? Kamu boleh masuk, kamu nggak boleh masuk gitu. Kalau nggak boleh masuk, dianjurkan. Di situ banyak sel-sel limfositnya. Ya, kita lihat tuh. Ya, fili-filinya banyak, ya. Ada Cryptoliburcum juga, menghasilkan sekret, ya. Nah, ini pada usus besar, ya. Cryptoliburcumnya makin banyak, kemudian filinya berkurang, ya. Setelah filinya berkurang, gininya banyak, limfoidnya juga banyak, ya, makin banyak. Nah, di sini fungsinya untuk memadatkan makanan dan juga mempersiapkan makanan itu untuk keluar, ya kan? Nah, di sini ada proses reabsorpsi dari air, ya, cairan juga di sini terjadi. Nah, ini di sini ini udah usus besar. Tuh gambarannya beda sama yang tadi, filinya nggak ada. Dan kalian lihat nih ada yang putih-putihnya ini nih, putih ini. Itu adalah sel-sel goblet. Nah, sel goblet itu makin banyak. Fungsinya apa? Untuk menghasilkan mukus. Buat apa, Dok, mukusnya? Tadi kan airnya diserap. Berarti kan dia fesesnya itu akan tambah padat. Makanya dia dilumasi oleh si mukus itu biar dia tidak mengiritasi usus besar dan lebih mudah untuk mengeluarkan fesesnya gitu. Ya. Nih, di sini pada usus besar juga ada struktur modifikasi dari otot di bagian submukosanya menjadi namanya taenia coli. Ya, kita lihat nih usus besar. Ini ya, usus besar. Nah, ini mulai beralih ke anus, ya. Nah, nanti kita lihat peralihannya. Namanya recto-anal junction, ya. Jadi mulai berubah. Kalau misalnya mau keluar, pasti epitel permukaan ada epitel berlapis gepeng. Makanya ada area junction lagi. Jadi yang tadinya epitel selapis silindris mulai berubah menjadi kuboid dan berubah lagi menjadi makin gepeng tapi makin berlapis-lapis seperti itu. Dan di sini ototnya juga bermodifikasi. Kita lihat nih ototnya di sini yang tadinya agak sirkular, kemudian di sini bermodifikasi menjadi sphincter. Jadi lebih melingkari si anus. Ya, ini kita lihat. Banyak lymph node-nya ya. Nah, ini juga ya, banyak lymph nodes-nya tuh. Gout-nya banyak. Nah. Oke. Nah, di sini ada struktur apa nih? Organ besar saluran cerna. Ada yang tahu? Ada yang tahu nih struktur apa? Ada sentral kanalnya, bentuk selnya poligonal. Izin coba menjawab, Dok. Anus. Bukan, ini udah lewat nih salurannya. Saluran cernanya udah sampai anus, sudah lewat. Sekarang nih organ saluran cerna, organ besar saluran cerna. Apa ya kira-kira? Izin menjawab, Dokter. Hepar. Ya. Ya, hepar. Ya. Jadi kalau ada lihat nih struktur hepar, dia suka makan hati ayam nggak? Nah, kalau ada lihat secara mikroskopik, gambaran selnya begini deh, hati ayam itu. Hati ayam mirip ya hati tikus, gini dah. Hati manusia juga mirip, gitu. Ya. Tuh, ada jadi hati, itu banyak sekali sel-selnya. Nah, kalau si hati itu dia termasuk kelenjar besar saluran cerna. Kenapa kok kelenjar besar tapi tidak ada saluran cernanya?
Jadi dia tidak merupakan suatu saluran, ya, dia bukan merupakan satu saluran, tapi dia kelenjar, tapi dia besar gitu karena fungsinya sangat krusial, gitu, ya. Sini kita lihat ada central, sini ada lobusnya, kemudian di tengahnya ini ada central vein-nya. Gitu. Ini dia central vein-nya. Nih kalau sakit hati, ini hatinya sebenarnya sakit hepar ya, bukan di jantung gitu. Ya di sini. Ya. Ini vena portanya ya. Nah, ini kalian lihat di sini boleh sekedar tahu aja ini di sini ya. Jadi ini selnya yang ini sel-selnya di sini sel darah merahnya masuk ke sinusoid. Ini area ini namanya sinusoid. Banyak jadinya darah merahnya. Nah disitulah nutrisi-nutrisi yang dari usus tadi kan sudah diserap sama ileum ya kan. Masuk dia ke vena porta. Nah, dari vena porta itu masuk dia ke hati. Nah, disinilah di hati ini, darahnya ini membawa nutrisi ini bersentuhan dengan sel hepatosit. Nah, si sel hepatosit ini nanti akan melakukan metabolisme atau melakukan proses-proses pemecahan nutrisi-nutrisi yang kita dapatkan dari makanan itu. Diproses, dimasak lah istilahnya. Habis dimasak, disortir juga. Ini kamu disimpan, kalau kelebihan disimpan. Kalau misalnya cukup dimasak sama si hepatosit, diubah jadi energi, diubah jadi ini, diubah jadi itu, gitu untuk dipakai oleh tubuh. Tapi kalau kelebihan ya disimpan. Makanya kalau kita makan melebihi dari kebutuhan yang kita perlukan, itu disimpan di hati, terutama kalau yang lemak-lemak dalam bentuk lemak. Makanya kalau makanannya berlebihan, kalorinya berlebihan, hatinya itu akan mengalami perlemakan hati, gitu. Kalau hatinya mengalami perlemakan hati, fungsinya terganggu. Kalau sudah perlemakan, fungsi terganggu bisa menjadi sirosis. Jadi hatinya akan mengeras. Gitu. Kalau misalnya hatinya mengalami sirosis, gambarannya gimana? Ya tentu saja kita jadi sakit, metabolisme sudah terganggu, kulit jadi kuning, muntah-muntah, gitu. Itu terganggu juga. Hubungannya nanti ke ginjal juga. Nah itu jadi hepar itu merupakan organ kelenjar dia yang sangat penting di sel pencernaan. Ya, ini gambarannya. Nah, kalau ini gambaran apa kira-kira nih? Tidak seperti hepar, tapi ada gambaran ini yang lebih apa sih namanya? Lebih pucat, kayak pulau-pulau gitu. Apa ya kira-kira? Organ besar saluran cerna juga. Kelenjar besar saluran cerna. Iya, pinter. Jadi ini pankreas, Dek. Jadi kalau kita mencerna makanan, selain dimasak di hati, istilahnya diproses di hati, ada pankreas juga. Nah, si pankreas ini yang akan meregulasi gula darah. Ya, terutama ini di area pulau-pulau Langerhans. Nah, kalau yang ini juga akan menghasilkan sekret, tapi sekretnya itu untuk memecah makanan, ya, menghasilkan enzim-enzim, misalnya kayak amilase, gitu ya, tripsin dan sebagainya, lipase kayak gitu untuk memecah lemak. Nah, kalau yang si pulau-pulau Langerhans lebih fokus ke gula darah karena ada sel beta pankreas, ya. Jadi sel beta pankreas inilah yang akan meregulasi gula darah. Kamu gula darah masuk ke darah, set, kebanyakan, keluarkan insulin, masukkan gula darah ke otot gitu. Nah, kalau terus kita kelebihan daripada gula yang berlebihan, nah lama-lama capek juga si pulau Langerhans itu sel betanya di sana. Akhirnya insulinnya bingung, saya perlunya sebenarnya masukin berapa sih, bawa berapa gitu. Akhirnya terjadilah resistensi si insulin, akhirnya terjadilah kencing manis atau diabetes mellitus. Ya, nih gambarannya nih kalau di hatinya di pankreasnya adik-adik ada ini nih. Pulau Langerhans dan ada eksokrin. Eksokrin ini mirip sama kelenjar serus ya, kayak parotid tadi kan ya, cuman sekretnya berbeda. Nih kalau di zoom lagi, kayak gini gambarannya pulau-pulau Langerhans. Tuh, kalau di zoom lagi, nih kita lihat ada sel bisa diwarnain dengan pewarnaan khusus, sel alfa, sel beta, dua-duanya meregulasi gula darah, ya. Tuh. Ada yang tambahin gula darahnya, ada yang jangan terlalu banyak gula darahnya di darah. Nah, kalau ini apa lagi kira-kira nih yang berhubungan dengan pencernaan? Hati udah.
Saluran-saluran dari mulut sampai anus udah. Pankreas udah. Apa ya lagi kira-kira? Izin menjawab, Dok. Iya. Gallbladder atau vesica-vilea? Iya, ini gallbladder atau vesica-vilea atau kandung empedu. Nah, fungsinya apa sih kandung empedu itu? Dia menghasilkan sekret empedu. Jadi dia ada kelenjar-kelenjar di sini. Nah, kelenjar empedu ini nanti akan bercampur dengan makanan keluar di area sphincter ampulla of Vater, ya, dekat sphincter Oddi. Keluar dia bercampur dengan sekret dari pankreas, bercampur dengan empedu ini nanti akan mencoba mewarnai si feses. Jadi mencampur, mengolah makanan tersebut juga dan memberi warna pada si fesesnya itu, gitu. Ya, ini gallbladder-nya. Ya, terutama juga sama lemak ya, proses metabolisme lemak juga dia berperan gitu ya. Makanya kalau kita banyak makan yang berlemak bisa ini juga gallbladder-nya bisa meradang, disertai juga peradangan pada pankreas. Gitu. Ini ya. Ini Adik perlu tahu aja, ini ada sel khusus namanya Rokitansky-Askov. Nah, ini nggak usah tahu, nggak apa-apa ya. Saya rasa itu saja ya. Jadi untuk praktikum ini kita fokusnya itu karena adik-adik dari FKG ya, nggak semuanya dari histologi itu kita praktikumkan karena kan banyak ya Dek ya. Jadi kita fokuskan pada digestif atau saluran cerna dan kelenjar besar saluran cernanya gitu. Jadi harapannya nanti adik berhubungan dari proses mengunyah makanan ya, menelan, proses pencernaan makanan oleh lambung, kemudian proses pengolahan makanan di usus ya, penyerapan nutrisi, reabsorpsi air ya, sampai istilahnya sampai di situ juga ada struktur-struktur untuk pertahanan tubuh kita terhadap benda asing yang datang dari makanan gitu ya, sampai kelenjar-kelenjarnya, di mana si kelenjar-kelenjarnya itu seperti hati melakukan metabolisme di situ ya, makanan yang udah diambil nutrisinya diproses di hati, kemudian di pankreas juga diregulasi gula darahnya supaya nggak kebanyakan gitu. Lalu kalau kebanyakan ya bisa disimpan di hati, jadi lemak di hati gitu ya. Kalori-kalorinya itu ya, kalau kelebihan kalorinya jadi lemak di hati gitu. Dan ada si kandung empedu, itu juga mewarnai feses, memberi bentukan pada feses juga gitu. Ya, jadi saya rasa itu saja untuk praktikumnya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Pak Fiano atau Dokter Dia ada yang mau ditambahkan? Dari saya barangkali nanti saya akan share sedikit mengenai virtual histologi, Dokter. Barangkali 5 atau 10 menit begitu ya. Ya, boleh, Pak. Nanti sekaligus saya mungkin setelah ini ya? Setelah ini ya, Pak Fiano? Iya, nanti kan ditanya satu per satu. Kalau tidak tahu boleh, menjawab, boleh. kalau tidak tahu menjawab tidak boleh. Ya, coba aja. Oh ya, nggak apa-apa deh. Tadi udah pinter-pinter loh. Ini apa suruh gue nggak tahu, udah ngerti. Bayangin aja loh ini gini. Pinter-pinter loh. Apa Dek? Suaranya Dokter Dia ini tadi barusan. Ya, pinter anak-anaknya ditanya tadi sudah ikut ini interaktif. Iya, interaktif ya. Jadi di situ ada bayangin aja. Oh tadi kan kita udah bercerita. Bayangin aja kayak suatu cerita gitu. Oh saya makan habis itu diolah di mulut. Kita perlu punya. Berarti harus ada papan gilesan tuh di situ. Di mana? Oh di lidah. Ada papil lidahnya. Terus mau dimasukin ke esofagus. Mau dimasukin gimana caranya? Itu yang gede gitu bolus makanan tuh. Oh berarti ototnya banyak di situ. Terus dia harus bisa melar gitu. Makin ke bawah ke lambung. Oh di lambung itu harus perlu dicerna secara enzim tuh karena asam dia, berarti strukturnya selnya kayak gini gitu. Ya dibayang-bayangin aja kira-kira kayak gitu. Ya silakan Pak Fiano. Oke, baik, terima kasih Dokter Asri. Jadi adik-adik sekalian yang kemarin sudah kelas, saya lupa tadi kelas A atau kelas B tadi yang Korti menjawab tadi, yang sudah datang ya kemarin ya ke lab Biomedik FK praktikum patologi anatomi ya kemarin ya kalau tidak salah. Betul tidak, Dek? Betul ya? Iya, Pak Fiano, patologi anatomi, Pak. Oke, ya paling tidak sudah ada gambaran ya, langsung melihat langsung mikroskop seperti apa begitu ya. Oke, barangkali untuk saya minta waktunya 5-10 menit saja, saya akan share. Sebentar, saya share dulu.
Oke, adik nanti bisa mengikuti. Sudah terlihat? Sudah ya, Dek ya? Sudah ya? Jadi saya akan membuka histologi. Sebentar, histologiguide.com. Bisa diikuti ya adik-adik ya. Karena kita tidak praktikum langsung di laboratorium, jadi biasanya ini saya gunakan sebagai virtual mikroskopi begitu ya, sehingga adik-adik bisa belajar dari sini. Ini barangkali juga bisa jadi tips untuk adik-adik nanti sebelum ujian histologi gitu ya. Kalau misalnya nanti saya mengeluarkan beberapa soal atau kami mengeluarkan beberapa soal peta buta misalkan, kemudian adik-adik harus mengidentifikasi ini apa gitu ya. Dari sekian materi, tidak hanya ini ya yang tadi kan perhatikan hanya bagian sistem pencernaan begitu. Nah, nanti biasanya saya mengambil dari sini deh. Kalau adik-adik perhatikan di beberapa kuliah saya kemarin, setiap kali saya mencantumkan di PPT saya, misalkan saya mencantumkan gambar dari buku, referensi dari buku, tapi biasanya saya juga mengambil dari ini, histologiguide.com, karena cukup jelas di sini. Jadi adik-adik bisa membayangkan kalau memang tertarik melihat lebih jauh lagi seperti apa sih sel-sel atau jaringan pada tubuh kita, misalkan gitu ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Dr. Asri tadi. Nah, biasanya Anda bisa lihat dari sini, bisa kursor saya terlihat, Dek? Kursornya terlihat ya? Terlihat? Ini terlihat ya? Terlihat Pak Firman. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, saya akan memberi contoh beberapa saja. Ini ada slide box, kemudian di yang kanan ada elektron mikroskopi kalau mau melihat lagi gambaran histologis lebih detail lagi dengan mikroskop elektron. Ya, biasanya saya gunakan juga, tapi untuk kesempatan ini saya akan menunjukkan saja beberapa di slide box-nya. Ya, di slide box itu preparat-preparatnya. Sebentar. Nah, di sini bisa adik-adik lihat, pertama dari jaringan dan selnya, ini sudah dikelompokkan, dari ada beberapa, misalkan epitel. Di sini ada epitel di sini, adik-adik bisa misalkan saya klik di sini, di epitel, ternyata ada banyak sekali contoh-contoh jenis-jenis epitel, mulai dari yang simple mana nih, squamous, pipih di mana saja, simple kuboid apa saja, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada macam-macam. Oke, saya back dulu ya, buat supaya kita lebih fokus ke tadi, supaya nyambung dengan penjelasan Dr. Asri tadi. Misalkan tadi kita di sini ya, gastrointestinal tract ya, saluran pencernaan gitu. Ini bagian organ ya. Ini ada baca sel dan jaringan. Saya klik di sini gastrointestinal. Oke. Ya, kita bisa lihat mulai dari sayangnya yang gigi tidak begitu lengkap di sini di slide ini begitu ya. Tapi adik-adik bisa lihat ini ada lidah gitu ya, ada esofagus dan seterusnya sampai di rektum ya, sampai ini semua ada ya, usus besar usus kecil ada semuanya. Saya coba buka misalkan ini ya yang lidah dulu, misalkan saya buka. Oke, nah seperti ini gambaran histologisnya. Tadi seperti di gambar sudah tadi dijelaskan Dr. Asri gitu ya. Jadi misalkan adik-adik mau lihat di mana bagian epitelnya. Tadi Cynthia ya tadi yang menjawab ya. Tadi sempat menyebut epitel yang tadi bukan di bibir tadi ya kalau tidak salah gitu ya. Nah, ini di lidah misalkan, oh saya mau melihat bagian ininya, epitelnya. Adik bisa klik di sini ya, stratified squamous non-keratinized epithelium. Saya diklik di sini dan langsung terlihat lebih jelas dengan perbasaran yang lebih jelas, lebih besar. Ya, untuk materi kuliah biasanya saya langsung screenshot dari sini. Untuk saya masukkan ke materi kuliah biasanya. Ada bisa lebih jelas lagi, perbesar lagi, bisa di-scroll. Nanti tergantung dari koneksi internetnya, biasanya kalau kencang ya bisa dengan cepat sekali dia bisa loading. Ya, ini bisa terlihat epitel. Kalau bahasa Indonesianya apa, Dek? Epitel apa ini bahasa Indonesianya? Supaya tidak bingung nanti ketika ditanya ini, kemudian di pilihan ABCD-nya nanti, kemudian menghafalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, siapa tahu yang keluar bahasa Indonesia. Ini epitel apa? Sebenarnya dokter. Oke. Pak. Ya. Ya, jadi itu bahasa Indonesia epitel pelapis gepeng tanpa keratin. Oke. Ya, gitu ya. Jadi bisa dipahami, bisa dilihat sini. Jadi adik bisa menggunakan ini untuk belajar gitu ya. Sambil main HP misalkan langsung bisa buka situs ini misalkan. Ya, ini di sini. Kemudian tadi ada penjelasan tadi papile-papilenya ya. Misalkan saya klik di sini.
Ya, ini bentuknya bentuk yang foliate ya, tadi dijelaskan Dr. Asri tadi yang bentuk foliate seperti ini. Kemudian kalau mau melihat tadi dijelaskan juga taste buds-nya, yang tadi dijelaskan Dr. Asri seperti bawang, saya klik taste bud-nya, adik-adik bisa lihat ini ya, di sini ya taste bud-nya. Kelihatan jelas sekali di sini. Ininya, pengecapnya ini taste bud-nya. Kemudian tadi juga dijelaskan ya ada otot apa yang ada di bagian lidah kita. Masih ada otot skelet atau otot lurik, skeletal muscle. Bisa adik-adik klik juga di sini, skeletal muscle, saya klik, kelihatan ini potongan ini otot-ototnya, otot luriknya, ini yang berwarna-warna merah. Jadi jelas di sini. Termasuk juga kelenjar, tadi kan dijelaskan ya, ada kelenjar mukus, ada kelenjar serus, di sini Anda bisa lihat, ya kelenjar salivanya, yang serus glandnya. Oke, bentuknya gambaran histologisnya seperti ini. Kalau yang mukus berarti dia tadi dijelaskan dia lebih putih, lebih jernih gitu ya mukus, karena dia mengandung glikoprotein atau yang disebut sebagai musin gitu ya. Jadi Anda bisa melihat langsung, kemudian juga bisa melihat penjelasannya langsung di sini ya, ada di sini. Ya, silakan nanti sambil diutak-atik ini ya di slide-nya. Misalkan saya balik kembali, ini juga ada beberapa ya. Ada bisa lihat ada yang tadi kan yang saya buka yang foliate, ada yang bentuknya filiform ya, ada yang bentuknya circumvallata tadi dijelaskan Dr. Asri gitu ya. Adik bisa melihat ini sehingga nanti kalau ditanyakan di ujian tahu membedakannya gitu ya. Ininya. Esofagus tadi sudah jelas, kemudian nah ini tadi kan nanti sudah dijelaskan dari epitel tadi dari mulut masuk ke esofagus sebelum sampai ke lambung tadi ya, Dr. Asri menjelaskan ada suatu area peralihan. Nah, ini yang disebut gastroesophageal junction ini gitu ya. Kalau saya klik di sini, di mana itu area peralihannya? Ini ada epitelnya tadi dijelaskan. Kalau saya klik di sini, nah bisa ada dilihat di sini ya. Perubahannya ya dari epitel ini yang pipih tadi berlapis tadi ya. Kemudian dia pindah ke sini ya, simple columnar epithelium. Ya, ini yang sudah ininya. Oh sorry, ini yang sudah masuk ke ininya, ke stomach-nya. Tapi peralihannya di sini tadi ya. Ini ya, sini terlihat ada perbedaan batasnya di sini. Nah, di sini baru dia masuk ke simple columnar. Ya, di sini. Oke, saya balik kembali. Tadi fundus sudah ya. Sebentar Nah, di usus halus juga tadi Dr. Asri menjelaskan ada apa di duodenum, ada apa di jejunum, ada apa di ileum, tadi ada beberapa istilah gitu ya. Misalnya di duodenum tadi Dr. Asri menjelaskan ada suatu kelenjar yang khas, yang hanya ada pada duodenum ya, ada kelenjar Brunner misalkan, dia mensekresikan mukus alkali di sini. Nah, tadi Dr. Asri menjelaskan ada lapisan mukosanya, ada fili-filinya. Ya, ada bisa klik lagi di sini. Jadi kelihatan ada fili-filinya ini yang berperan dalam absorpsi makanan tadi ya. Kemudian ada kelenjarnya. Kalau saya klik di sini bagian submukosanya, ini kan bagian submukosa. Ini mukosa yang sebelah kanan, ini submukosa tepat di bawah mukosa. Lalu mana kelenjarnya? Adik-adik bisa lihat lebih jelas. Ini kelenjarnya ini ya. Sehingga dia berwarna lebih putih. Ini ada banyak sekali ini yang menghasilkan sekresi mukus alkalin di sini. Begitu. Kemudian apalagi misalkan ileum misalkan, saya buka ileum, sama juga ada fili-filinya gitu ya. Tapi tadi Dr. Asri menjelaskan ada tadi disebut gulk tadi itu ya. Sini ada sebentar saya klik ada pair patch di sini ya terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita yang berwarna ungu ini pair patch ini ya. Jadi atau juga disebut GALP ya, lymphoid tissue yang lymphoid yang organ lymphoid, jaringan lymphoid yang ada pada saluran pencernaan. Jadi ada bisa melihat dari masing-masing itu, dari berbagai preparat mulai dari tadi masuk dari lidah gitu ya sampai nanti ke anus. Sini cukup lengkap deh. Bahkan ada beberapa preparat yang sebenarnya lebih dari satu. Misalnya ada lihat ini. Ini ada jejunum tapi ada dua kan? Kenapa? Apa perbedaannya dari dua ini? Kita bisa lihat pengecatannya berbeda. Ya, ada ini menggunakan hematoxylin eosin, sedangkan ini menggunakan pengecatan masan trikrom. Karena nanti yang diwarnai berbeda nantinya. Targetnya berbeda. Ya. Jadi adik-adik bisa menggunakan ini sebagai
media belajarnya ya. Kalau malas buka buku ya barangkali sambil main HP bisa buka ini gitu ya. Gitu. Kalau saya selalu di kuliah saya, kalau adik-adik lihat di PPT saya, kebanyakan saya mengambil dari sini untuk lebih jelas ininya, gambarannya. Misalkan juga yang tadi sudah dibahas liver tadi ya, ini liver, ini terpisah dari preparat pencernaan. Ini liver. Nah, ini adik-adik bisa lihat ada lobus-lobusnya ini, bentuk-bentuk heksagonal, kemudian ada vena sentralnya juga di sini. Bahkan kalau mau melihat lebih jelas lagi, sel-sel hepatosit seperti apa, adik-adik bisa lihat seperti ini, sampai sebesar ini, ininya. Gambarnya ini sangat interaktif, jadi adik bisa melihat dengan lebih jelas gitu ya. Dengan hanya mengklik ini, kemudian sudah ada penjelasan dari masing-masing struktur yang ditunjukkan, begitu. Sayangnya yang gigi tidak begitu banyak. Yang saya dapat di situs ini ada yang perkembangan gigi, tooth development, tapi bukan manusia, Dik. Ini dari fetal ya, fetal itu dari babi ya, bagian congornya ini. Ya, sebelum babinya dilahirkan begitu. Tapi bisa terlihat di sini ada apa saja, misalkan mana yang bagian ameloblasnya terdiri dari sel-sel kolumnar, simple kolumnar, mana bagian dentinnya, predentinnya, odontoblasnya, semua bisa adik-adik bisa pelajari di sini gitu ya. Sayangnya bukan sampel manusia gitu ya di slide ini yang saya dapatkan gitu. Ini juga termasuk ada oral epitelnya juga terlihat jelas di sini. Begitu. Oke, jadi adik-adik bisa melihat menggunakan ini untuk media belajar sebelum nanti ujian histologi ya. Barangkali nanti bisa dibandingkan dengan PowerPoint dosen ataupun buku gitu ya. Kalau mau melihat lebih jelas lagi, yang lebih bagus lagi sebenarnya lihat yang elektron mikroskop ini deh, jauh lebih jelas ya. Misalnya yang liver misalkan. Gallbladder ini sebentar. Oke, coba misalkan endokrin, oke, misalnya pankreas gitu ya. Jadi lebih terlihat lebih jelas lagi ininya. Jadi bisa menggunakan, sekali lagi bisa menggunakan ini gitu ya untuk belajarnya gitu ya. Karena sayang sekali ada tidak bisa melihat langsung di laboratorium kami, sehingga di sini saya sifatnya sharing ya, sharing untuk bisa adik-adik bisa menggunakan virtual mikroskop untuk belajar gitu. Barangkali dari saya itu saja. Dokter Diah dan Dokter Asri masih di sini? Saya stop share dulu. Dari saya juga sudah, Pak Piano. Sudah ya, oke. Dokter Diah, bagaimana dokter? Sudah ya? Ada pertanyaan sebelumnya? Atau sudah cukup? Sudah siap ujiannya kapan ya, Dek ya? Sudah ada di jadwalnya ada ya? Apa Pak Fiano untuk Ujian ininya, untuk histologinya. ujiannya untuk UAS-nya ya? Ya, UAS-nya. Nah, coba saya kurang tahu ada perubahan atau enggak. Nanti coba saya koordinasi dengan kortinya juga, Pak. Oke. Karena Ya, ini kan karena seperti kemarin ya berarti ya tetap bergabung kelas A dan B sama-sama ya. Iya, Kalau tidak sepertinya salah. lebih enak Ya. begitu. Oke. Mungkin ini saja, barangkali adik-adik mohon dipersiapkan lebih lagi ya, karena melihat di UAS kemarin ternyata ada 1-2 yang laptopnya terkendala gitu ya, sehingga memang ada satu ya kalau tidak salah saya lupa namanya siapa, akhirnya saya perbolehkan dengan menggunakan HP gitu ya. Untuk selanjutnya mohon karena aturannya tidak boleh gitu ya. Jadi HP hanya untuk merekam aktivitas Anda, kemudian tetap menggunakan laptop untuk ujiannya, untuk mengisi G-form-nya gitu. Oke, itu saja dari saya. Dari Korti barangkali ada yang perlu dikoordinasikan atau cukup? Mana Kortinya ini? Cukup dokter. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk mekanisme ujian ke online atau offline Pak ya? Masih online nih kalau tidak salah. Masih Dok, masih online. Ya, masih online. Ya. Jadi mekanismenya bakal sama seperti waktu di UTS gitu ya. Saya kira juga yang lain juga begitu ya. Untuk yang anatomi dan lain-lain juga masih online juga ya. Tidak ada yang offline setahu saya.
nanti kami juga koordinasi juga dengan tim yang lainnya, anatomi dan lain-lain. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, nanti tetap berkoordinasi dengan Korti, dengan kami. Itu saja. Sudah. Oke. Izin bertanya, untuk UAS-nya itu materinya dari awal pertemuan atau setelah UTS ya Pak? Terima kasih banyak. Oke. Harusnya setelah UTS ya, supaya tidak memberatkan lagi dari awal gitu deh ya. Dari UTS. Kalau dari saya dari UTS ya. Dokter Asri, seharusnya begitu kan, Dok? Dokter Dia sepertinya sedang ini, karena sedang di Gianyar ya. Kesulitan sinyal dari tadi. Oke, saya pastikan materinya setelah UTS deh gitu ya. Karena kalau dari awal sekali sangat berat sekali untuk adik-adik sekalian gitu ya. Gitu. Memang kadang kalau di kami memang ada beberapa mata kuliah khusus yang tidak tergabung dalam blok. UAS-nya itu ada sekitar misalnya 50 soal ya, ada sekitar 10 soal yang berulang dari materi yang sebelum UTS. Jadi soal yang sudah keluar di UTS itu keluar lagi karena untuk membantu penilaian. Tapi saya rasa itu tidak berlaku untuk kita nanti gitu ya. Itu karena itu memang di mata kuliah, saya tidak tahu di kalian ada mata kuliah wajib umum MKWU. Nah, itu seperti itu mekanismenya. Tapi saya rasa untuk kita untuk histologi saya rasa cukup tidak akan mengulang lagi dari awal gitu ya. Karena materi yang setelah UTS pun sudah cukup banyak kan, ada sekitar kemarin ada 6 atau 7 pertemuan kemarin. Begitu. Oke, itu ada lagi? Tidak ada? Terima kasih Pak. Oke. Nanti berarti selanjutnya ini ya kelas B atau kelas A ya, yang katanya masih nanti akan ke lab biomedik lagi ya, untuk praktikum nanti dengan patologi anatomi kalau tidak salah. Ada tidak? Atau sudah selesai semuanya? Sudah selesai, Bapak. Oh, sudah selesai semuanya. Oke, baik ya. Oke, sekali lagi mohon maaf karena histologi ya seharusnya di lab, tapi memang tidak bisa kita lakukan secara online jadinya. Jadi semoga sudah diwakilkan oleh tim patologi anatomi begitu ya di lab, karena kami selalu di praktikum di tempat yang sama, di lab yang sama. Itu saja, bisa kita tutup nggih? Ya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Kita bisa tutup, silakan leave nggih, mengambil acara bebas ya. Setahu saya ada anatomi lagi kan kalian jam 6 sore nanti. Jadi silakan kalian bisa istirahat dulu ya sebelum nanti kuliahnya berlanjut. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.